Halo guys, di video kali ini saya akan merangkum salah satu film yang dibintangi oleh Jason Statham berjudul The Beekeeper tahun 2024. Kisah akan berfokus pada seorang tukang peternak lebah atau yang bahasa kerennya disebut dengan beekeeper alias pemelihara lebah bernama Adam Clay. Ia sedang menangkap tawon di sebuah rumah milik seorang ibu-ibu bernama Nyonya Parker. Diketahui jika Adam memang menyewa gudang milik Nyonya Parker untuk dijadikan sebagai tempat usahanya beternak lebah madu. Ketika Adam sedang sibuk dengan pekerjaannya, kita akan melihat Nyonya Parker sedang sibuk dengan laptopnya, sampai muncul peringatan yang menyatakan jika laptopnya terkena virus lengkap dengan nomor telepon yang bisa dihubungi. Sehingga beliau yang gaptek ini pun langsung dengan polosnya menghubungi nomor telepon tersebut. Dan ya, sudah jelas ini adalah tindak kejahatan yang biasa disebut dengan istilah phishing, yang bertujuan untuk mengambil data identitas pribadi milik korbannya, yang dalam hal ini adalah Nyonya Parker korbannya. Di mana tersangkanya bukanlah perorangan, melainkan sebuah perusahaan besar yang dikelola oleh seorang manajer bernama Garnet, yang bisa dengan begitu mudahnya mengelabui Nyonya Parker dan berhasil menggasak seluruh uang tabungan di dalam akun rekeningnya. Kembali ke Adam yang sedang nge-packing madu-madu hasil ternaknya, ia mengambil satu botol madu dan berniat untuk memberikannya kepada Nyonya Parker. Setibanya Adam di sana, dia mencari-cari Nyonya Parker, dan ia kaget melihat Nyonya Parker ditemukan sudah tewas akibat bundir menggunakan pistol. Sementara putrinya yang bernama Verona mengira jika Adamlah pelakunya sehingga ia pun segera dibawa oleh pihak kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut. Satu malam, Adam harus mendekam di dalam jeruji besi, sebelum akhirnya ia dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Verona yang sudah salah paham menemui Adam di gudangnya untuk meminta maaf atas kekeliruan ini. Verona kebetulan adalah seorang agen FBI, ia sudah berkoordinasi dengan divisi terkait hingga didapatkan informasi mengenai para pelaku yang ternyata sudah beroperasi sejak 2 tahun yang lalu dan sampai saat ini belum berhasil ditangkap akibat minimnya informasi yang didapatkan. Jika Anda mengira Adam Clay hanya seorang tukang ternak lebah yang biasa makan telur dadar, maka Anda sudah salah besar, karena Adam terlihat mengambil ponsel yang ia sembunyikan di dalam salah satu sarang lebahnya dan kemudian ia menghubungi divisi terkait untuk menanyakan alamat lengkap para pelaku cybercrime ini. Sehingga bisa kita simpulkan jika Adam adalah mantan agen khusus yang bekerja di salah satu divisi rahasia milik pemerintah. Selanjutnya, tanpa buang waktu Adam langsung menuju ke alamat para cybercrime tadi, Adam keluar dari mobilnya sambil menenteng 2 jerigen Pertamax. Adam langsung dihadang oleh 2 orang penjaga, namun Adam dengan terang-terangan akan membakar habis gedung ini, sehingga apabila kedua penjaga tetap menghalanginya, maka inilah yang terjadi. Setibanya di dalam, Adam langsung menyuruh semua karyawan untuk keluar, tapi mereka malah menertawakannya, sehingga Adam terpaksa harus menunjukkan keseriusannya dengan menghajar satu karyawan dan menyiram semua komputer dengan Pertamax yang dibawanya. Tak lama muncullah Garnet, sang manajer yang membawa lebih banyak penjaga, sehingga Adam lagi-lagi harus membrutal dengan menghajar mereka semua. Setelah melumpuhkan semua penjaga Adam, kemudian meledakkan gedung itu sampai rata. Melihat gedung miliknya hancur, Garnet pun langsung menghubungi atasannya, yang ternyata masih sangat muda. Dia bernama Derek. Ia adalah anak orang kaya yang diam-diam menjalankan bisnis haram dunia maya. Mendengar salah satu tempat usahanya hancur, Derek segera menemui orang kepercayaan ibunya yang punya peran penting di pemerintahan. Pria itu bernama Wales. Derek meminta Wales untuk mencarikan nama dan alamat pelaku yang sudah meledakkan gedung usahanya itu. Karena Derek terlalu sering membuat masalah, Wales pun malas untuk membantunya.
Sehingga Derek pun kembali menghubungi Garnet dan menyuruhnya untuk melacak satu persatu korban penipuan mereka, siapa tahu pelakunya adalah salah satu dari mereka. Keesokan harinya, tanpa buang waktu, Garnet pun langsung membawa serta 3 preman sewaan untuk melacak satu persatu alamat rumah korbannya, di mana Garnet yang sempat bertemu Adam secara langsung pun langsung sadar jika pemelihara lebah yang dilihatnya saat itu adalah orang yang mereka cari. Sebelum menyusul Adam ke gudang madunya, Garnet pun menyuruh 3 anak buahnya untuk menembak sarang lebah milik Adam. Di sini Garnet telah melakukan kesalahan yang sangat fatal, di mana ia telah menghancurkan satu-satunya pekerjaan milik Adam, pasti Adam tidak akan memaafkannya. Setibanya di gudang mereka, lagi-lagi bertindak bodoh dengan menghancurkan semua botol madu yang ada. Sehingga saat Adam menyadari hal itu, maka siap-siaplah mereka semua akan menanggung akibatnya. Adam pun dengan mudah melumpuhkan mereka satu persatu. Sungguh betapa menyesalnya Garnet saat menyadari jika dirinya sudah macam-macam dengan orang yang salah. Garnet langsung dihajar oleh Adam dan membuat jari tangan kanannya habis terpotong, dan Garnet sengaja dibiarkan hidup agar bisa menjadi pesan ancaman untuk atasannya si Derek. Garnet pun kabur menggunakan mobilnya dan menangis kesakitan. Tepat saat jembatan sedang dinaikkan, Garnet pun memberhentikan mobilnya, di mana momen itu ia manfaatkan untuk menghubungi Derek untuk melaporkan kegagalannya. Tapi tiba-tiba muncullah Adam yang langsung mengikat tubuh Garnet dengan tali yang terhubung dengan mobilnya, sehingga ketika mobil itu jatuh ke bawah jembatan, Garnet pun ikut terbawa, dan saat itu juga Adam mengambil ponsel Garnet yang masih terhubung dengan Derek. Sebagai anak mami yang punya jabatan dan kekuasaan, Derek dengan sombongnya mengatakan bahwa Adam sudah macam-macam dengan orang yang salah, dan Derek mengklaim jika dirinya adalah orang yang tidak bisa tersentuh dan mengancam akan segera menghabisi nyawa Adam lebih dulu. Adegan berpindah ke Verona yang sedang menyelidiki kasus peledakan gedung milik Garnet. Tak lama kemudian, ia mendapat kabar jika rumah ibunya terbakar, disertai dengan penemuan 3 jasad, yang merupakan jasad preman yang tadi dihajar oleh Adam. Hingga akhirnya Verona sadar jika kasus ini ada hubungannya dengan Adam Clay, si peternak lebah yang menyewa gudang milik ibunya. Derek sendiri terlihat sedang mengadu kepada Wales untuk melacak orang yang sudah mengobrak-abri tempat bisnisnya. Ternyata Wales yang dulunya pernah jadi pimpinan utama CIA. Ia pun langsung menghubungi kenalannya di CIA saat ini untuk mencari siapa si Adam Clay ini. Akhirnya terkuaklah jika pemerintah Amerika Serikat punya sebuah program khusus yang dinamai dengan Beekeeper. Program yang dibentuk untuk menjalankan misi rahasia termasuk eksekusi massal. Agen yang mereka rekrut pun bukan orang biasa, karena harus punya skill di atas rata-rata prajurit biasa, dan Adam Clay adalah salah satu mantan agen Beekeeper yang sudah lama pensiun, dan ia dikenal sebagai prajurit yang sangat amat mematikan yang tidak pernah gagal dalam setiap misinya. Mendengar fakta ini karena Wales sudah dipercaya oleh ibunya Derek untuk melindungi putranya itu, sehingga Wales pun meminta si pimpinan CIA untuk mengirimkan agen Beekeeper lain untuk memburu Adam Clay bagaimanapun caranya. Berpindah ke Adam yang sedang mengisi bensin di sebuah pom bensin, di mana seorang agen Beekeeper pun tiba-tiba muncul dari belakang dan langsung menabrak mobilnya ke arah Adam. Ia pun keluar dan langsung menembakkan senjatanya ke arah Adam. Kemudian Adam mengambil sebotol madunya dan melemparkannya ke arah wanita tersebut, lalu membakarnya, di mana Adam juga memotong salah satu jarinya dan memasukkannya ke dalam plastik kresek untuk ia gunakan sebagai fingerprint agar bisa membuka pintu tempat tinggal rahasianya. Pemimpin CIA pun langsung melaporkan kegagalan ini kepada Wallace divisi Beekeeper, nampaknya angkat tangan untuk memburu Adam. Mereka memilih untuk tidak ikut campur sehingga kini Wales sendirian dan harus melindungi si Derek tanpa bantuan dari siapapun. Oleh sebab itu, Wallace pun langsung mengumpulkan para agen CIA terbaik yang pernah bekerja untuknya.
Dulu mereka adalah yang terbaik dari yang terbaik di bidangnya, sehingga Walls menaruh harapan besar kepada mereka semua untuk bisa melindungi Derek dan menghabisi Adam Clay. Kembali ke Adam yang sudah sampai di kediaman milik si agen wanita beekeeper yang tadi sudah dihabisinya. Menggunakan potongan jari yang diambil tadi, Adam berhasil masuk ke dalam dan mulai mengumpulkan informasi terkait lokasi cabang perusahaan Derek yang lain dan juga mengambil beberapa keperluan senjata dan amunisi lainnya. Berpindah ke Verona yang terlihat sedang berada di markas pusat FBI, ia menduga jika target Adam selanjutnya adalah gedung perusahaan yang sama seperti yang sudah Adam ledakan sebelumnya, sehingga pimpinan FBI pun akan mengerahkan beberapa pasukan khusus untuk melindungi gedung tersebut. Saat pasukan FBI akan masuk, itulah mereka dijegat oleh pasukan CIA yang sudah lebih dulu berada di sana, yang tentunya ini adalah atas perintah dari Walls. FBI diminta untuk keluar saja, berjaga di luar saja, dan serahkan urusan di dalam. Kita akan melihat seorang manajer sedang memberi arahan kepada karyawannya sebelum akhirnya CIA masuk dan menyuruh mereka untuk pulang demi keselamatan mereka sendiri. Namun si manajer malah menyuruh ketua CIA ini untuk bicara langsung kepada Derek, yang entah anak siapa sebenarnya si Derek ini. Tapi ketua CIA benar-benar tidak bisa membantah saat Derek menyuruhnya untuk jangan mengusir karyawannya. Cukup lindungi saja, tapi jangan ganggu bisnisnya. Berpindah keluar gedung tepat saat pasukan CIA sedang membagi tugas satu sama lain. Adam langsung mendobrak steroid type yang ada dengan terang-terangan ikut nimbrung dan menghajar mereka semua sekaligus. Adam langsung masuk ke dalam dan bersembunyi di antara para karyawan sebelum akhirnya menyadari keberadaannya dan menembakinya secara membabi buta. Dengan insting binatangnya, Adam pun bersembunyi tepat di atas lift. Ia sengaja memancing pasukan CIA masuk ke sana, dan setelah semua pasukan CIA tumbang, Adam pun kembali ke dalam untuk menginterogasi si manajer tentang siapa bosnya dan di mana alamatnya. Alangkah terkejutnya Adam saat menyadari jika Derek adalah anak dari Presiden Amerika Serikat yang baru dilantik tahun ini, sehingga akan sangat viral jika kasus ini sampai ke telinga orang ramai. Karena Verona dan pasukan FBI masuk, Adam pun segera pergi meninggalkan lokasi tersebut, di mana Verona juga sama-sama terkejut saat melihat foto Derek ada di laptop si manajer dan mengetahui jika Dereklah pemilik dari perusahaan abal-abal ini. Setelah melakukan penyelidikan, Verona akhirnya menemukan beberapa fakta lainnya dari perusahaan abal-abal ini, yang ternyata seluruh pendapatan dari perusahaan tersebut sempat digunakan untuk modal kampanye Ibu Presiden Amerika Serikat. Saat ini adalah pemilik asli dari perusahaan pembobol uang rakyat, dan Derek hanya seorang anak ingusan yang ditunjuk untuk mengelola bisnis haramnya. Karena ini menyangkut kenegaraan, sang atasan pun menyuruh Verona untuk tetap tutup mulut dan fokus dulu saja pada pekerjaannya, biarkan beliau yang akan menyelidiki sendiri kebenaran atas tuduhan serius tersebut. Berpindah ke kediaman Ibu Presiden atau mamanya Derek, para penjaga pun disiagakan untuk melindungi Derek dari Adam. Bahkan Verona sebagai agen FBI pun diturunkan untuk menjaga jalannya acara kepresidenan, di mana Wales sampai-sampai menyewa tentara bayaran yang diketuai oleh seorang bernama Lazarus, demi untuk menjaga Derek tetap aman. Sementara itu, Adam ia terlihat sudah bersiap dengan rencananya memasuki kediaman presiden. Adam menggunakan gorong-gorong sebagai jalan utamanya. Kemudian ia keluar gorong itu dan menggunakan papan skateboard ia lalu menaiki salah satu mobil pembawa tentara bayaran tepat saat sedang dilakukan pemeriksaan. Adam menyamar menjadi salah satu penjaga dan berhasil memasuki kediaman presiden selanjutnya. Ia pun mengganti pakaiannya dan menyamar kembali menjadi salah satu tamu di acara tersebut. Derek sendiri terlihat sedang bersama ibunya, yaitu Ibu Presiden, yang tengah didatangi oleh atasannya Verona terkait tuduhan dana kampanye yang berasal dari bisnis haram anaknya. Ternyata
Oh, ternyata ibu presiden sendiri pun tidak tahu sama sekali tentang bisnis haram yang dijalankan oleh anaknya. Waduh, ternyata si Derek ini diam-diam menjalankan bisnis tersebut tanpa sepengetahuan sang ibu, sehingga makin runyamlah masalah ini, terlebih lagi atasan Verona ada di sana, mendengarkan setiap ucapan yang keluar dari mulut keduanya, sehingga dengan sangat nekat, Derek pun mengambil sebuah pistol dan menembak atasan Verona hingga tewas saat itu juga. Kembali ke Adam yang terlihat berbaur dengan para tamu undangan, ia dengan sengaja menunjukkan dirinya di depan Verona, sehingga semua penjaga termasuk tentara bayaran pun dikerahkan keluar untuk menangkap Adam, bukan Adam Clay namanya. Jika menyerah begitu saja tanpa mereka sadari di tangannya, terdapat remote kecil yang merupakan pemicu dari bom yang sebelumnya ia tempatkan di salah satu mobil penjaga, sehingga ketika waktunya sudah tepat, Adam pun langsung menekan tombol itu, dan setelah melumpuhkan semua tentara bayaran, Adam pun menaiki gedung menuju lantai tempat Derek berada. Ia lagi-lagi harus mengeluarkan keringat saat semua penjaga, termasuk pas pampres, menghadangnya, sehingga inilah yang terjadi. Tak disangka Lazarus sang ketua tentara bayaran ternyata masih hidup dan mengajak Adam untuk melakukan duel yang sungguh. Betapa keras kepalanya si Lazarus ini saat ia terlalu kepedean, sanggup mengalahkan Mamang yang tidak pernah kalah adu jotos dalam setiap filmnya. Selesai dengan Lazarus, Adam pun dihampiri oleh Wales yang membujuknya untuk pikir ulang kembali niat balas dendammu. Namun hal itu sama sekali tidak mengurungkan niat Adam yang tetap menobrak masuk ruangan tempat Derek bersembunyi. Entah apa yang dipikirkan oleh si Derek, ia menjadikan ibunya sendiri sebagai sandera, dan Adam pun tak bisa berbuat apa-apa setelah Verona dan rekannya masuk ke sana, yang ketika Derek berniat untuk benar-benar menembak kepala ibunya sendiri, tiba-tiba Adam langsung menembakkan pistol yang tepat mendarat di kepalanya Derek. Headshot, guys! Lalu Adam pun kabur dengan loncat dari jendela, dan Verona pun membiarkan Adam melarikan diri. Setelah semuanya selesai, Adam pun segera mengambil perlengkapannya dan pergi meninggalkan lokasi. Dan film pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Bantu channel ini dengan like, komen, share, dan subscribe. See you in next video.